I wanna be like Jesus, so that Jesus will be seen in me. Father, help me be like Jesus. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Sagala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kemunafikan Orang Farisi dan Ahli-ahli Taurat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 23 ayat yang kelima. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Anak-anak, kemunafikan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ditandai dengan memakai apa yang disebut filakteri. Filakteri adalah sebuah kotak terbuat dari kulit yang berisi tulisan pada kertas kulit yang dipakai oleh laki-laki Yahudi pada saat berdoa pagi sebagai satu pengingat untuk memelihara hukum. Mereka membuat tanda itu pada tangan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang taat menuruti perintah Tuhan. Ide untuk memakai filakteri adalah didasarkan pada satu penafsiran literal dari apa yang Allah pernah katakan. Pada zaman Musa, Tuhan pernah berkata, "Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu." Ulangan pasal 6 ayat 8. Di saat yang lain, Tuhan juga pernah berkata, "Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan pada dahimu." Keluaran 13 ayat yang ke-9. Dengan pernyataan itu, mereka membuat dan memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi. Matius 23 ayat 5 hingga ayat 7. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang
dan suka menerima penghormatan di pasar. Markus 12 ayat 38. Sesungguhnya perilaku mereka adalah perilaku kesombongan rohani. Mereka suka dipanggil rabi. Mereka suka dipanggil sebagai bapa. Mereka suka dihargai sebagai pemimpin. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya mereka menuruti dan melakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan, tetapi jangan menuruti perbuatannya. Lebih lanjut, Yesus mengajarkan bahwa barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Untuk menjadi murid dan sahabat Yesus, maka harus berperilaku rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Melakukan segala perintah Tuhan haruslah menjadi tanda rasa hormat dan memuliakan Dia, tetapi bukan untuk tujuan supaya dilihat orang. Anak-anak, apapun yang kamu lakukan dalam kegiatan rohani, kalau tujuannya adalah supaya dilihat orang, maka itulah yang disebut kemunafikan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk melakukan segala perintah Tuhan dengan rasa hormat untuk memuliakan Dia, bukan untuk tujuan supaya dilihat orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.